Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 4, Manajemen Investasi dan Portofolio, akan mempresentasikan hasil diskusi dan penelitian kami mengenai analisis abnormal return menggunakan metode event study terhadap pengumuman COVID-19 pertama kali di Indonesia. Studi pada perusahaan manufaktur industri farmasi yang terdapat di BEI. Adapun kelompok 4 dari NIM 094 sampai 098 yaitu ada Ajeng Mega Yustina, Muhammad Catur Ibnu, Pena Lestari, Selvina Cahyani, dan saya sendiri Muhammad Sakti Kudratullah. Kita mulai kepada bahasan yang pertama, yaitu latar belakang. Akan disampaikan oleh rekan saya, kepadanya disilakan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Virus corona atau COVID-19 diidentifikasikan untuk pertama kali pada 8 Desember 2019 di Wuhan, China World Health Organization 2020. Penyebaran virus ini sangat cepat, sehingga dalam waktu yang singkat, virus ini dapat menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Fenomena ini tidak hanya berdampak parah pada perekonomian di seluruh dunia, akan tetapi semua masyarakat juga terpengaruh, yang telah menyebabkan perubahan dramatis dalam cara berbisnis dan perilaku konsumen. Harga saham dapat mencerminkan kondisi keuangan suatu perusahaan menurut Hidayat dan Topo Wijono 2018. Berdasarkan penjelasan di atas bahwa COVID-19 memberikan dampak terhadap perekonomian secara global. Penelitian ini dilakukan untuk melihat apakah terdapat perbedaan abnormal return yang signifikan sebelum dan sesudah pengumuman COVID-19 di Indonesia, yaitu pada tanggal 2 Maret 2020. Cukup sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan kepada bahasan berikutnya, yaitu rumusan masalah akan dijelaskan langsung oleh Pena. Pada Pena, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini rumusan masalahnya terdiri dari 2 poin. Yang pertama, apakah terjadi abnormal return pada hari di sekitar pengumuman COVID-19 di Indonesia pada perusahaan industri farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? Lalu yang keduanya, apakah terdapat perbedaan abnormal return saham pada 7 hari sebelum dan 7 hari setelah peristiwa pengumuman COVID-19 di Indonesia pada perusahaan industri farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? Terima kasih, saya kembalikan pada moderator. Baik, kita lanjutkan kepada bahasan berikutnya mengenai maksud dan tujuan penelitian. Akan dijelaskan oleh Catur. Kepada Catur, disilakan. Baik, terima kasih sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan maksud dan tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui abnormal return pada hari di sekitar pengumuman COVID-19 di Indonesia pada perusahaan industri farmasi yang terdapat tentunya di Bursa Efek Indonesia. Lalu yang kedua, untuk mengetahui perbedaan abnormal return saham pada 7 hari sebelum dan 7 hari setelah peristiwa pengumuman COVID-19 di Indonesia pada perusahaan industri farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tentunya. Ini yang bisa saya sampaikan, saya serahkan kepada moderator. Baik, kita lanjutkan kepada bahasan berikutnya akan disampaikan oleh saya sendiri mengenai efisiensi pasar, di mana menurut Tandelilin tahun 2010 istilah efisiensi pada dasarnya bisa diartikan secara beda sesuai dengan konteks penggunaan istilah tersebut. Untuk bidang keuangan, konsep pasar yang efisien lebih ditekankan pada aspek informasi. Artinya, pasar yang efisien adalah pasar di mana harga semua sekuritas yang diperdagangkan telah mencerminkan semua informasi yang tersedia. Menurut Hartono 2017 pada halaman 627 memberikan beberapa alasan peristiwa yang menyebabkan pasar menjadi efisien. Peristiwa tersebut adalah yang pertama, investor adalah penerima harga atau price takers, yang berarti bahwa sebagai pelaku pasar, investor seorang diri tidak dapat mempengaruhi harga dari suatu sekuritas. Yang kedua, informasi tersedia luas kepada semua pelaku pasar pada saat yang bersamaan, dan harga untuk memperoleh informasi tersebut murah. Yang ketiga, informasi dihasilkan secara acak atau random, dan tiap-tiap
pengumuman informasi sifatnya random satu dengan yang lainnya, sehingga investor tidak dapat memprediksi kapan emiten akan mengumumkan informasi yang terbaru. Yang keempat, investor bereaksi dengan menggunakan informasi secara penuh dan cepat, sehingga harga sekuritas berubah dengan semestinya mencerminkan informasi tersebut untuk mencapai keseimbangan yang baru. Baik, kita lanjutkan kepada bahasan berikutnya. Mengenai teori pasar modal akan langsung disampaikan oleh Selvina. Kepadanya disilakan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai teori pasar modal menurut Tendlin pada 2010. Definisi pasar modal adalah penemuan antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana dengan cara memperjualbelikan sekuritas. Dengan demikian, pasar modal juga bisa diartikan sebagai pasar untuk memperjualbelikan sekuritas yang umumnya memiliki umur lebih dari 1 tahun, seperti saham dan obligasi. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Tadi akan dijelaskan langsung oleh Ajeng. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada event study. Menurut Tendlin, 2010, event study atau studi peristiwa merupakan bagian dalam konsep hipotesis pasar efisien. Studi peristiwa merupakan bentuk studi untuk menguji efisiensi pasar bentuk setengah kuat, semi-strong, atau from. Secara lebih spesifik, studi peristiwa menyelidiki respon pasar terhadap kandungan informasi dari suatu pengumuman atau publikasi peristiwa tertentu. Jenis-jenisnya yaitu ada studi peristiwa konvensional, studi peristiwa yang tak terduga, studi peristiwa cluster, dan studi peristiwa yang bersifat relevan dan berurutan. Cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, kita lanjutkan kepada bahasan abnormal return, akan langsung disampaikan oleh Pena. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini abnormal return ini merupakan selisih dari return ekspektasi dengan return aktual, di mana bentuk abnormal return ini dibagi menjadi dua, yaitu abnormal return positif dan negatif. Abnormal return positif terjadi ketika return aktual lebih besar dari return ekspektasi. Begitu juga sebaliknya pada abnormal return negatif. Sekuritas yang memiliki abnormal return positif cenderung akan dibeli oleh investor. Namun jika abnormal return bernilai negatif, maka investor lebih cenderung menjual kepemilikan sekuritasnya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan kepada langkah-langkah untuk mencari abnormal return, akan disampaikan oleh Selvina. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pada step 1, menghitung return realisasi, yaitu return sama dengan PT kurangi PT-1 dibagi PT-1. Pada step 2, menghitung return ekspektasi ERIT sigma T sama dengan min N, sigma T sama dengan min N, min E, RIT dibagi N. Step 3, menghitung abnormal return. Return tak normal sama dengan RIT kurangi RIT. Step 4, menghitung rata-rata abnormal return. RRTNIT sama dengan KI sama dengan 1, RTN T dibagi K. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, kita lanjutkan kepada perhitungan abnormal return yang terdapat pada perusahaan sektor farmasi yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. Kita mengambil 5 perusahaan. Yang pertama ada perusahaan PT Kalbe Farma Tbk, di mana seperti yang sudah disampaikan di langkah-langkah untuk mencari abnormal return,
kita dapatkan hasil untuk abnormal return perusahaan Kalbe Farma ini. Nah, untuk periode peristiwa yang kita ambil itu untuk di tanggal peristiwanya di tanggal 2 Maret 2020, begitupun dengan keempat perusahaan yang lainnya, sehingga akan sama untuk periode peristiwanya di tanggal 2 Maret 2020. Dan kita mengambil periode peristiwa di 7 hari sebelum dan 7 hari sesudah peristiwa, di mana bisa dilihat di sini untuk periode peristiwanya dari mulai tanggal 20 Februari hingga 11 sebelum sampai 28 Februari dan sesudahnya dari tanggal 3 Maret hingga 11 Maret 2020. Nah, untuk periode estimasinya kita mengambil 20 hari sebelum periode setelah periode peristiwa atau sebelum periode peristiwanya, sehingga didapatkan kita periode estimasinya mulai dari tanggal 23 Januari hingga 19 Februari. Kita mencari cost price dari perusahaan PT Kalbe Farma sesuai dengan periode estimasi dan juga periode peristiwa atau periode jendelanya, sehingga didapatkan untuk menghitung RI-nya masing-masing periode estimasi sebesar sekian. Untuk periode estimasi ini kita dapatkan juga nilai ERI di mana rata-rata dari nilai RI yang didapatkan selama periode estimasi. Nah, ERI yang didapatkan ini kita masukkan kepada rumus untuk bisa mencari abnormal return periode peristiwa. Nah, didapatkan untuk periode peristiwa pada hari H-nya tanggal 2 Maret, di mana RI-nya sebesar negatif 0,0205 dikurangi dengan negatif 0,0049 sehingga didapatkan hasil abnormal return sebesar negatif 0,0156. Begitupun dengan sebelum dan sesudahnya kita menghitung abnormal return yaitu RI dikurangi dengan ERI. Seperti itu, kita lanjutkan kepada perusahaan yang berikutnya akan disampaikan oleh Pena. Kepada Pena disilakan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan perusahaan berikutnya, yaitu PT Temposcan Pacific Tbk. Sama seperti yang sudah rekan saya jelaskan, yaitu Sakti. Di sini periode peristiwanya yaitu pada tanggal 2 Maret, dan kita mengambil 7 hari sebelum, 7 hari sesudah. Di sini periode estimasinya didapatkan RI 0,0010 itu dari rata-rata RI-nya. Untuk menghitung RI-nya yaitu cost price pada tanggal 20 Februari yaitu 1.520 dikurangi 1.520 dibagi 1.520 menghasilkan RI-nya yaitu 0,000. Untuk ERI-nya 0,000 dikurangi 0,0010 menghasilkan abnormal return-nya yaitu negatif 0,0010. Begitupun seterusnya dari tanggal 20 Februari sampai 28 Februari, yaitu yang sebelumnya. Selanjutnya yang setelahnya dari tanggal 3 Maret sampai dengan 11 Maret juga sama perhitungannya. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ajeng atas penyampaiannya. Kita lanjutkan kepada perusahaan yang ketiga, akan disampaikan langsung oleh Catur. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, periode yang kita ambil yaitu pada hari H-nya tanggal 2 Maret. Pada 2 Maret 2020, lalu untuk periode estimasinya itu diambil 20 hari dari 23 Januari sampai 19 Februari, dan untuk periode jendelanya atau periode peristiwanya kita ambil 7 hari sebelum dan 7 hari sesudah. Dan untuk periode estimasinya kita dapatkan RI dengan rata-rata sebesar negatif 0,0089, di mana RI ini
kita gunakan untuk mendapatkan abnormal return begitu. Seperti halnya bisa kita lihat yang pada tanggal 2 Maret ini jumlah RI-nya sebesar 0,1466, kita kurang dengan ERI sebesar min negatif 0089, maka didapatkan 0,1555. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Catur. Kita lanjutkan kepada yang keempat, yaitu abnormal return di perusahaan PT Indofarma akan disampaikan oleh Pena. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini abnormal return perusahaan PT Indofarma. Kurang lebih cara perhitungannya sama, namun di sini saya akan memberikan contoh perhitungan abnormal return untuk tanggal 2 Maret. Abnormal return sebesar 0,1897 itu dihasilkan dari nilai RI yaitu 0,1942 dikurangi dengan 0,0045. Untuk periodenya sama seperti sebelumnya, 7 hari sebelum peristiwa dan 7 hari setelah peristiwa. Mungkin penjelasan dari saya cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Sampaikan langsung oleh Selvina, kepadanya disilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai periode pada tanggal 2 Maret. Terlebih sama ya cara perhitungannya. Di sini ada abnormal return sebesar min 0,0340, itu didapat dari RI min 0,0325 dibagi ERI 0,0015. Mungkin sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, kita lanjutkan kepada yang selanjutnya, yaitu metode penelitian. Mulai yang pertama dari jenis penelitian dan metode pengumpulan data akan langsung dijelaskan oleh Catur. Baik, untuk jenis penelitiannya yaitu digunakan adalah komparatif, yaitu dengan membandingkan masing-masing variabel sebelum dan sesudah peristiwa dengan menggunakan metode studi peristiwa atau event study. Untuk metode pengumpulan datanya, pengumpulan datanya adalah data sekunder dalam bentuk data kuantitatif yang diambil pada website, yaitu kita menggunakan Finance Yahoo atau Yahoo Finance gitu ya, yang dapat diakses secara langsung melalui internet. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Teknik analisis data dan juga populasi dan sampel akan disampaikan langsung oleh Catur juga. Ada Catur di sini. Baik, terima kasih. Untuk teknik analisis datanya itu yang pertama tentunya uji normalitas. Setelah data diketahui normal, maka kita melakukan uji one sample t-test, lalu uji paired sample t-test, di mana di berikut adalah nomor populasi dan sampelnya. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan industri farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel dari penelitian adalah kita bisa lihat sahamnya ada dari PT Kalbe, PT Industri Jamu Sido Muncul, PT Kimia Farma, PT Indofarma, dan PT Temscan Pacific Tbk. Itu mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan kepada sumber data dan teknik pengumpulan data akan dijelaskan langsung oleh Selvina. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih. Teknik pengumpulan data berupa data dokumenter dari data harian perusahaan sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang diakses dari situs yahoo.finance yang terdiri dari pertama, harga penutupan saham harian, yaitu closing price, selama periode dari 7 hari sebelum dan 7 hari sesudah peristiwa dari tanggal 20 Februari sampai 11 Maret 2020. Dan untuk periode estimasi, 20 hari dari tanggal 23 Januari 2020 sampai 19 Februari 2020. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Disampaikan langsung oleh Ajeng.
Baik, terima kasih. Di sini ada uji normalitas. H0-nya itu data berdistribusi normal dan H1-nya data tidak berdistribusi normal. Karena nilai p-value pada uji Shapiro-Wilk untuk data 7 hari sebelum dan 7 hari sesudah, serta average abnormal return sebelum dan sesudah diperoleh nilai signifikasi lebih dari 0,05, maka H0 diterima, artinya data berdistribusi normal. Sedangkan untuk data T5, nilai signifikan yang diperoleh yaitu 0,047 kurang dari 0,05, maka H0 ditolak, artinya data tidak berdistribusi normal. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada Baik, kita lanjutkan kepada uji one sample t-test. Nah, uji ini berdasarkan uji normalitas, di mana ada satu variabel yang tidak berdistribusi normal, artinya kita akan ujinya tidak menggunakan uji one sample t-test parametrik, kita akan menggunakan uji sampel yang non parametrik. Kita mulai dari yang parametrik terlebih dahulu, di mana hipotesis untuk uji one sample t-test ini H0 itu tidak terdapat abnormal return yang signifikan pada hari di sekitar pengumuman COVID-19, dan H1-nya terdapat abnormal return yang signifikan pada hari di sekitar pengumuman COVID. Nah, dari kedua hasil one sample t-test ini, baik secara parametrik maupun non-parametrik, dihasilkan p-value untuk 7 hari sebelum dan 7 hari sesudah, dan saat peristiwa diperoleh nilai signifikansinya masing-masing lebih dari 0,05. Maka H0 diterima, artinya tidak terdapat abnormal return yang signifikan pada hari di sekitar pengumuman COVID-19 di Indonesia. Namun pada hari sebelumnya, pada hari ke-6 dan hari setelah peristiwa hari keempat, menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,012 dan 0,028, artinya lebih kecil daripada 0,05, maka H0-nya ditolak, artinya terdapat abnormal return yang signifikan pada hari tersebut. Seperti itu, kita lanjutkan kepada uji berikutnya yang akan disampaikan langsung oleh Pena. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari uji Paired Sample T-Test, di mana hipotesis H0-nya yaitu tidak terdapat perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah pengumuman COVID-19. Sementara untuk hipotesis satunya, terdapat perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah pengumuman COVID-19. Nah, dari hasil karena nilai p-value yang dihasilkan sebesar 0,098 lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Artinya tidak terdapat perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah pengumuman COVID-19 di Indonesia. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, dengan penjelasan uji terakhir tadi, artinya untuk presentasi kelompok kami dengan bahasan yang analisis abnormal pada sektor perusahaan farmasi yang terdapat di BEI telah selesai. Terima kasih atas